Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Untuk judul baru, bisa cek juga di playlist channel ini. Bab 2702, Terjebak di Gunung Segudang Setan. Lapisan surgawi luhur tanpa batas yang memberikan bimbingan kepada surga berdaulat giok. Lalu 3,5 langkah Saint Sovereign Heavens tiba-tiba menerobos. Alasan mengapa mereka tidak bisa mengalahkan kota selatan surgawi selama ini, pelaku utamanya sebenarnya adalah orang di depan mereka ini. Apa logika aneh ini? Lapisan surgawi luhur tanpa batas ini agak terlalu mengerikan, bukan? Ye Yuan awalnya masih ingin menjelaskan banyak hal. Dia tidak menyangka Zhao Sun dan Song Tianyang bermain dengan sangat baik, langsung menjelaskannya kepada semua orang untuknya. Dia datang dari luar, secara alami tidak mungkin berkolusi dengan orang-orang di kota. Perilaku Zhao Sun dan Song Tianyang sudah cukup untuk menunjukkannya. Dia bisa membimbing alkemis surgawi kelas 4 untuk mencapai langkah ini, menyempurnakan pil kekaisaran surgawi kelas 4 secara alami akan mudah. Sepertinya tidak perlu menjelaskan apapun sehubungan dengan kemampuanku lagi. Jika kalian masih memiliki kekhawatiran, kamu bisa mengatakannya, kata Ye Yuan dengan dingin. Zhao Sun dua orang memiliki wajah bingung, sama sekali tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi sepertinya dua perilaku mereka sebelumnya berdampak besar pada kelima raja ini. Selanjutnya, sepertinya Ye Yuan sudah berurusan dengan lima ini. Tetapi di luar kegembiraan, kedua orang itu sangat terkejut. Benar saja, ketika bocah ini beraksi, tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Myriad Elephant King berkata, kamu baru saja mengatakannya. Hal pertama yang akan dilakukan Meng Frostlin setelah meninggalkan pengasingan adalah menemukan kita untuk menyelesaikan skor. Dia sudah mendapatkan pil takdir suci dan bisa menerobos kapan saja. Bahkan jika Anda tidak perlu mencapai surga berdaulat suci, bagaimana surga berdaulat giok dapat dicapai dalam semalam? Jangan lupa, Anda hanya menurunkan surga sublim tanpa batas. Petik 2. Ye Yuan tersenyum dan berkata, bolehkah saya bertanya kepada Myriad Elephant King? Jika Anda memperoleh pil takdir suci, berapa lama Anda perlu menerobos ke Saint Sovereign Heaven? Raja Gajah Segudang memikirkannya dan berkata, pil takdir suci itu hanya kelas 3, jika itu raja ini, itu akan memakan waktu hanya 30 tahun hingga 100 tahun, dan aku pasti akan dapat menembusnya. Sebenarnya, ini sudah dia menyepu emas ke wajahnya sendiri. Bahkan jika ada pil takdir suci, itu juga tidak diketahui apakah mereka bisa menembus ke surga Saint Sovereign. Bagaimanapun, efek obat dari pil takdir suci kelas 3 sulit untuk dikatakan. Tentu saja, dengan setengah langkah Saint Sovereign Heaven Realm mereka, kemungkinan ingin menerobos masih sangat tinggi. Namun, meskipun menerobos ranah utama hanya dalam hitungan beberapa jam, waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan beberapa jam ini sangat lama. Ye Yuan secara alami tidak akan mengeksposnya dan bertanya kepada Zhao Sun, kepala-kepala balai, berapa lama saya gunakan untuk menerobos dari lapisan surgawi luhur agung tengah sampai wilayah saya saat ini. Zhao Sun tersenyum dan berkata, 4 tahun. Dia juga tidak menyangka bahwa Ye Yuan pergi untuk 3 tahun yang singkat dan sebenarnya sudah menerobos ke lapisan surgawi luhur tanpa batas. Kecepatan kultivasi semacam ini bisa dinilai menakutkan. Tapi kalau dipikir-pikir, itu juga normal. Ye Yuan bisa memurnikan pil surgawi kelas sejati sendiri, kultivasi sebenarnya tidak rumit baginya. Tetapi kata-kata ini sama sekali tidak sepele ketika sampai ke telinga lima raja. 4 tahun. Apa lelucon? Apakah menurutmu menerobos ke stratum surgawi sublim tanpa batas itu seperti bermain rumah? Kata Raja Singa Liar dengan ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Ye Yuan berkata dengan dingin, jika saya tidak peduli tentang dunia kultivasi yang tidak stabil, dengan kemampuan saya memiliki kepercayaan diri untuk menerobos ke surga penguasa giok dalam waktu 5 tahun. Menurut Anda berapa lama saya harus menerobos ke surga berdaulat giok jika saya menggunakan pil surgawi semacam itu untuk berkultivasi? Saat dia berkata, Ye Yuan menunjuk ke Suoyan. Tapi ekspresi kelima raja berubah, sudah agak mempercayainya. Efek obat dari pil surgawi itu barusan benar-benar sedikit terlalu menakutkan. Dalam waktu kurang dari beberapa jam, lapisan surgawi luhur agung atas menjadi surga luhur tanpa batas yang lebih rendah. Orang harus tahu, bahkan jika mereka mendapat bantuan dari pil takdir suci, menerobos ke Saint Sovereign Heaven juga akan membutuhkan selama beberapa dekade. Perbedaan tidak dapat diukur dengan jarak. Selain itu,
Obat-obatan surgawi yang dibutuhkan oleh pil suci surgawi giok berharga tidak mudah ditemukan. Saya rasa kalian mungkin perlu beberapa dekade hanya untuk mengumpulkan obat-obatan surgawi. Periode waktu yang saya kultivasi ini, Anda semua mungkin akan kehabisan obat-obatan surgawi. Tentu saja, jika Anda dapat mengumpulkan 5 set obat surgawi, saya dapat menjamin bahwa Anda berlima akan menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Ye Yuan mengatakannya dengan santai. Apakah ini benar? Ketika 5 orang mendengar itu, mereka berkata serempak. Pil suci surgawi giok berharga adalah pil kekaisaran surgawi kelas 4 yang tercatat dalam slip giok Zhong Jianchou. Ye Yuan masih cukup percaya diri dengan efek obatnya. Lupakan tentang kelas sebenarnya, bahkan jika itu adalah kelas 9, itu juga harus cukup untuk membiarkan beberapa orang ini menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Namun, pil surgawi yang begitu kuat, obat-obatan surgawi yang dibutuhkan secara alami juga sangat berharga. Myriad Demons Mountain memiliki wilayah yang luas dan sumber daya yang melimpah. Ada harapan untuk mengumpulkan beberapa set. Hanya saja apakah mereka dapat mengumpulkan 5 set atau tidak akan bergantung pada nasib baik mereka sendiri. Saya bersedia bersumpah atas nama Dao Surgawi. Namun, jika kalian tidak dapat mengumpulkan obat-obatan surgawi, maka itu tidak dapat disalahkan pada saya, kata Ye Yuan dengan dingin. Baiklah, raja ini berjanji padamu. Tapi raja ini punya syarat. Raja tikus surgawi berkata. Ye Yuan mengangguk dan berkata, tolong bicara. Raja tikus surgawi berkata, sebelum menyempurnakan pil suci surgawi giok berharga, Anda harus tetap berada di Gunung Setan Segudang sebagai sandera dan tidak mengambil satu langkah pun keluar. Jika Anda berani pergi, kami berlima akan bergabung untuk membasmi surgawi selatan lagi. Petik 2. Jelas, Raja Tikus Surgawi sangat berhati-hati. Bahkan jika Ye Yuan bersumpah atas nama Dao Surgawi, dia juga tidak bisa mempercayainya. Dan caranya melakukan sesuatu juga mendapat persetujuan dari 4 lainnya. Tidak mungkin. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi Zhao Sun 2 orang berubah, segera menolaknya. Ye Yuan berkata dengan dingin, oke, aku berjanji. Ye Yuan, kamu, Zhao Sun 2 orang memandang Ye Yuan dan berkata dengan rasa bersalah di hati mereka. Kekacauan mengerikan ini disebabkan oleh Meng Frost Twin. Tapi sekarang, Ye Yuan harus memikulnya. Ye Yuan melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, saya juga sangat ingin tahu tentang Myriad Demons Mountain. Tidak ada salahnya melakukan perjalanan ke sana. Jika kalian memiliki sesuatu yang tidak Anda mengerti dalam kultivasi, Anda dapat datang ke Gunung Myriad Demons untuk menemukan saya. Petik 2. Pada saat ini, Suoyan tiba-tiba berkata, Kakak Ye Yuan, jangan khawatir. Dengan saya di sekitar, tidak ada seorang pun di Myriad Demons Mountain yang berani menggertak Anda. Petik 2. Ye Yuan terkekeh dan berkata, baiklah, kalau begitu aku akan tetap bersamamu di masa depan. Roh sejati yang tak terhitung jumlahnya mundur seperti air pasang, meninggalkan kekacauan dan mayat di seluruh lapangan. Tapi ini sudah merupakan hasil terbaik. Melihat jauh ke belakang pasukan roh sejati, Zhao Sun tidak bisa menahan nafas sedikit saat dia berkata, Ye Yuan benar-benar orang yang benar. Jika bukan karena dia, Selatan Surgawi mungkin tidak akan memiliki sehelai rumput pun yang selamat. Wu Jian berkata dengan getir, Meng Frostwind yang kejam ini, dia benar-benar menggunakan seluruh Surgawi Selatan sebagai sebuah chip untuk membiarkan dirinya menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Saya sangat berharap bahwa pil takdir suci itu tidak berguna dan dia tidak bisa menerobos. Mata Zhao Sun menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, jika dia gagal menerobos, mungkin akan sulit untuk menemukannya lagi dalam kehidupan ini. Lebih baik dia menerobos ke Saint Sovereign Heaven, dan kemudian kembali. Pada saat itu, kita akan bisa membalas dendam. Song Tianyang menghela nafas dan berkata, pesta yang kuat di Gunung Myriad Demons dan yang lemah adalah mangsa. Ada pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Saya juga tidak tahu apakah Ye Yuan dapat kembali dengan selamat atau tidak kali ini. Yang lemah adalah mangsa dan yang kuat berpesta di Myriad Demons Mountain. Bahkan Raja-Raja Saint Sovereign Heaven setengah langkah ini juga digantikan oleh yang baru dengan sangat cepat. Salah langkah yang ceroboh dan mereka akan digantikan oleh orang lain. Justru karena inilah ada banyak pembangkit tenaga listrik di Gunung Myriad Demons. 5 raja ini hanyalah setetes air di lautan.
Jika semuanya berjalan dengan baik, kelima raja ini secara alami tidak akan melakukan apapun padanya. Tetapi jika perang pecah, hasilnya akan sulit untuk dikatakan. Mendengar kata-kata Song Tianyang, alis semua orang berkerut semakin erat. Bab 2703, dua harimau tidak bisa berbagi satu gunung. 5 besar setengah langkah Saint Sovereign Heavens kembali ke wilayah mereka dan segera mengirim pasukan untuk mencari obat surgawi dari Precious Jade Heavenly Secret Pill. Karena obat-obatan surgawi dalam daftar yang diberikan Ye Yuan kepada mereka memang sangat langka. Bahkan di Myriad Demons Mountain ini, mereka juga langka. Selain itu, koleksi banyak obat surgawi bahkan membutuhkannya untuk diperhatikan secara pribadi. Meskipun wilayah mereka besar, itu adalah setetes di lautan dibandingkan dengan seluruh Myriad Demons Mountain. Beberapa obat surgawi diperlukan untuk pergi ke wilayah raja-raja lain. Mereka harus mengambil tindakan secara pribadi. Faktanya, beberapa pertempuran besar Saint Sovereign Heaven setengah langkah pasti akan menyala untuk merebut obat-obatan surgawi. Namun, Ye Yuan tidak memperhatikan ini. Prioritas utamanya adalah berkultivasi. Sebenarnya, waktu 30 tahun itu sendiri sangat menekan Ye Yuan. Mengatakannya dengan begitu tenang sebelumnya hanyalah tindakan sementara. Karena dalam 30 tahun ini, Ye Yuan tidak hanya harus menembus surga berdaulat giok dalam kultivasi, ia bahkan harus mencapai alkemis surgawi kelas 4 dalam alkimia. Waktu 30 tahun terlalu singkat. Meskipun fondasi Ye Yuan kuat, dia perlu secara sistematis meneliti dan mengolah pil surgawi kelas 3 juga. Dengan kekuatannya saat ini, dia masih tidak bisa memurnikan pil surgawi tingkat 3 dari tingkat yang sebenarnya. Jadi permintaan pertamanya setelah datang ke Myriad Demons Mountain adalah agar 5 raja memberinya obat-obatan surgawi kelas 3 tanpa batasan. Di bawah permintaan paksa Suoyan, Ye Yuan pergi ke wilayah Raja Macan Terang. Suoyan memimpin Ye Yuan untuk berjalan-jalan dan berkata dengan bangga, di antara 5 raja, ayah kerajaanku adalah yang terkuat. Jadi wilayahnya juga yang terbesar. Kakak Ye Yuan, bagaimana menurutmu? Ini cukup bagus, kan? Ye Yuan tersenyum dan berkata, memang cukup bagus. Sepanjang jalan, energi spiritual di sini paling melimpah dan tumbuh-tumbuhan juga paling kaya. Saya sudah melihat banyak obat surgawi yang berharga setelah berjalan satu putaran. Petik 2. Myriad Demons Mountain adalah gudang harta karun yang sangat besar, ada banyak obat surgawi yang berharga di atasnya. Beberapa obat surgawi bahkan sudah lama punah di 5 wilayah surgawi besar tetapi bertahan di sini. Ye Yuan melihat banyak obat surgawi kelas 1 dan 2 yang berharga di sepanjang jalan, bahkan ada beberapa obat surgawi kelas 3. Suoyan berkata dengan angkuh, tentu saja. Tapi kakak Ye Yuan, kamu benar-benar mampu. Efek dari pil surgawi yang Anda haluskan terlalu kuat. Jika saya tidak sengaja menekannya, saya merasa seperti saya bahkan bisa menerobos ke tengah sublime tanpa batas dengan segera. Satu pil surgawi membuat Suoyan menganggap Ye Yuan sebagai seorang surgawi. Dia saat ini sudah lama bersujud dalam kekaguman terhadap Ye Yuan. Pada saat yang sama, Ye Yuan juga memiliki persepsi yang baik tentang adik laki-laki ini. Ye Yuan tersenyum dan berkata, saya tahu bahwa kultivasi Anda sangat kuat. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa menerobos ke lapisan surgawi luhur tanpa batas. Petik 2. Efek pil surgawi bervariasi dari orang ke orang juga. Jika itu adalah seseorang dengan fondasi yang dangkal, bahkan jika mereka memakan pil surgawi kelas sejati, efeknya juga akan sangat didiskon. Tidak semua orang bisa menerobos dari surga luhur agung atas ke lapisan surgawi luhur tanpa batas setelah makan pil surgawi kelas sejati. Ye Yuan juga dengan tepat melihat fondasi Suoyan itu sebagai kokoh. Inilah mengapa dia membiarkannya mengambilnya. Kalau tidak, bagaimana itu bisa menekan 5 raja? Petik 2. Yo, saudaraku yang baik, kamu kembali dari ekspedisi dengan ayah kerajaan. MN, Anda menerobos ke stratum surgawi sublim tanpa batas. 2 sosok tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Ketika salah satu pemuda melihat Suoyan, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Ketika Suoyan melihat kedatangannya, dia sedikit malu dan berkata dengan anggukan, ya, kakak ketiga Hefeng. Ketika saya melakukan ekspedisi dengan ayah kerajaan kali ini, saya bertemu dengan kakak Ye Yuan. Caranya sangat tangguh dan menggunakan satu pil surgawi untuk meningkatkan wilayahku ke lapisan surgawi luhur tanpa batas. Petik 2.
Ketika orang di belakang Hefeng mendengarnya, wajahnya juga sangat terkejut. Pil surgawi meningkatkan ranah kultivasi utama, ini terlalu menakutkan. Tetapi ketika Ye Yuan mendengarnya, dia terdiam. Ketika Hefeng muncul, dia meneteskan sarkasme ketika dia berbicara. Itu tidak terlihat seperti saudara dekat yang saling menyapa. Tapi Suoyan jelas berpikiran sederhana dan tidak tahu menyembunyikan sesuatu, langsung menjualnya. Tatapan Hefeng ketika melihat ke arahnya sudah menjadi tidak baik. Kau sedang membicarakan manusia ini. Hefeng menunjuk Ye Yuan dan berkata. Suoyan mengangguk dan berkata, iya. Dia tamu terhormat ayah kerajaan. Dia hebat. Kenali satu sama lain, kakak ketiga. Petik 2. Tapi ekspresi Hefeng tiba-tiba menjadi gelap, dan dia berkata dengan mendengus dingin, omong kosong tamu terhormat. Bagaimana mungkin manusia berada di wilayah harimau cerah kita? Pergi dan mati untukku. Hefeng mengaum dan langsung mengepalkan tinju ke arah Ye Yuan, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Suoyan membeku di sana, bingung harus berbuat apa. Dia tidak tahu mengapa kakak ketiga Hefeng yang biasanya sangat pemarah tiba-tiba menjadi sangat mudah tersinggung. Pukulan Hefeng ini tidak menahan sama sekali. Itu akan mengirimnya ke azabnya. Tapi di tengah jalan, dia tiba-tiba mengerang teredam dan langsung jatuh ke tanah. Ekspresi pembangkit tenaga listrik yang muncul bersama dengan Hefeng berubah, dan dia berteriak kaget, asal serangan dewa. Mencari kematian. Hanya untuk melihat sosoknya bergerak, aura surga berdaulat giok tiba-tiba meledak. Baru saat itulah Suoyan bereaksi dan berkata dengan sangat waspada, Muzhen, kamu benar-benar berani menyerang kakak Ye Yuan. Dia tamu terhormat ayah kerajaan. Seperti yang dia katakan, dia sebenarnya berencana memblokir di depan Ye Yuan. Muzhen tersenyum dingin dan berkata, manusia, kamu seharusnya tidak muncul di Bright Tiger Territory. Hefeng ingin membunuhnya, jadi komandan ini secara alami harus bergerak. Minggir. Selesai berkata, dia menjentikkan lengan bajunya, dan Suoyan benar-benar dikirim terbang tanpa sadar. Ye Yuan menatap Muzhen, tatapannya menjadi dingin. Gunung setan segudang ini memang terkenal karena yang lemah menjadi mangsa yang kuat. Membunuh orang tidak membutuhkan alasan sama sekali di tempat ini. Suara mendesing. Ye Yuan tidak ragu sedikit pun, langsung mengeluarkan pedang musim semi naga. Suara auman naga naik ke langit, terbang langsung ke Muzhen. Muzhen baru saja akan membunuh Ye Yuan. Jadi bagaimana dia bisa waspada terhadap serangan yang begitu mencengangkan? Terkejut, hanya untuk melihat darahnya menyembur dengan liar, langsung dibanting terbang. Dia sudah terluka parah. Dia menatap Ye Yuan dengan wajah heran dan berkata dengan tidak percaya, harta karun Ge Granmis. Sementara saat ini, Hefeng juga sedikit pulih dari pusing. Mendengar nama ini, seluruh tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Ye Yuan memandang keduanya dan berkata dengan dingin, Suoyan akan dilindungi olehku di masa depan. Jika kalian berani menggertaknya, hati-hati aku menjadikanmu target serangan pertama. Enyahlah. Ekspresi kedua orang itu berubah, menyadari bahwa mereka bukan tandingan Ye Yuan. Mereka saling membantu untuk pergi. Ye Yuan juga tidak memberikan pukulan mematikan pada Hefeng. Garis keturunannya kuat dan memiliki garis keturunan yang sama dengan Bright Tiger King. Dia jelas merupakan saudara kandung Suoyan. Setelah kedua orang itu pergi, Suoyan tampak bingung ketika dia berkata, mengapa kakak ketiga Hefeng tampak seperti dia menjadi orang yang berbeda hari ini. Ye Yuan menatapnya dan tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, pernahkah Anda mendengar sebelumnya bahwa dua harimau tidak dapat berbagi satu gunung? Dua harimau tidak dapat berbagi satu gunung. Suoyan memiliki pandangan kosong. Ye Yuan mengangguk dan berkata, dulu, kamu hanya anak yang patuh dengan kekuatan yang sedikit. Karenanya, tidak ada yang akan peduli padamu. Tapi sekarang, Anda berhasil menembus surga sublim tanpa batas dalam sekali jalan. Karenanya, dia merasa terancam. Dipahami. Suoyan menganggukkan kepalanya seolah dia tidak sepenuhnya mengerti. Ye Yuan juga terdiam saat melihat situasinya. Bocah ini bahkan lebih polos daripada gadis Jingfei itu. Ye Yuan menggosok kepala harimaunya dan berkata sambil tersenyum, singkatnya, kalian tidak akan bisa menjadi saudara dengan baik lagi di masa depan. Karena kalian sudah dewasa, kemungkinan hanya akan ada pembunuhan yang tersisa di antara kalian semua. Baiklah, sebut saja sehari. Saya akan pergi ke pengasingan selama beberapa hari pertama. Anda datang ke tempat saya setelah beberapa saat,
dan kemudian saya akan membantu Anda mengkonsolidasikan fondasi Anda dan memelihara esensi Anda. Aku akan membiarkanmu menerobos ke surga sublim tanpa batas tengah sesegera mungkin. Bab 2704, 10 Harimau Merebut Tahta. Di Gua Gunung Rahasia, 9 harimau ganas berkumpul bersama, masing-masing dan semua orang dengan penampilan ganas. Tiga tua, apa artinya memanggil kita ke sini? Di mana 16 tua? Yang berbicara adalah putra kelima Bright Tiger King, Saba. Bright Tiger King memiliki total 16 putra, 6 putra meninggal lebih awal. Masih ada 10 yang hidup saat ini. Tiga tua, He Feng, adalah yang tertua. 16 tua, Suoyan, adalah yang termuda. Biasanya, 9 orang lainnya agak ramah terhadap Suoyan. Tapi ke-9 itu bertarung di antara mereka sendiri. Karena hanya satu dari mereka yang bisa bertahan pada akhirnya. Hukum rimba sangat kejam. 10 putra Raja Macan Cerah tidak sembrono seperti tuan muda generasi kedua dari wilayah manusia. Dari saat mereka mencapai usia dewasa, mereka harus mengalami pembunuhan terus-menerus. Saat seseorang di antara 10 putra ini naik tahta di masa depan, yang lain semua harus mati. Tentu saja, banyak dari mereka tidak akan pernah bertahan sampai saat itu. Survival of the fittest, mereka yang lemah hanya bisa dihilangkan. He Feng memiliki ekspresi muram di wajahnya dan dia berkata dengan suara dingin, memanggilmu selama ini adalah untuk masalah 16 tua. Anda semua berada di wilayah Anda sendiri dan mungkin masih belum tahu, bukan? 16 tua dia telah menembus ke lapisan surgawi luhur tanpa batas. Petik 2. Tiga tua, apakah kamu bercanda? Saya bertemu Old Sixten setengah tahun yang lalu. Bocah harimau itu hanyalah surga luhur agung. Dia menerobos ke stratum surgawi luhur tanpa batas dalam waktu setengah tahun. Saba berkata dengan mengejek. Kataku, kakak ketiga, kamu membuat kami datang dengan tergesa-gesa, mengatakan bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Setelah waktu yang lama, itu untuk ini. Ada apa dengan ini? Bahkan jika 16 tua benar-benar menerobos ke lapisan surgawi sublim tanpa batas, itu juga bukan masalah besar, kan? Old Eight berkata dengan ekspresi tidak senang. Di antara 10 bersaudara, He Feng bukan yang terkuat. Yang terkuat adalah Old Fifth, Saba. 10 dari mereka bersaudara bertempur di luar sepanjang tahun, terus-menerus menggali potensi mereka. Dan Saba menyusul dari belakang, kekuatannya malah melebihi He Feng. Kekuatan Old Eight hampir sama dengan He Feng. Karena itu, dia tidak terlalu mengagumi dan memujanya. He Feng mendengus dingin dan berkata, apa yang kalian semua tahu? Saya dipanggil oleh ayah kerajaan kali ini untuk mencari obat-obatan surgawi. Begitulah cara saya secara kebetulan bertemu dengan Old Sixteen. Apakah Anda semua tahu bagaimana dia menerobos? Petik 2. Melihat penampilan serius He Feng, alis Saba juga berkerut rapat. Meskipun bakat Old Third sedikit buruk, baginya untuk bisa hidup sampai sekarang, dia bukan orang bodoh. Sesuatu yang bisa membuatnya menganggapnya begitu serius, mungkin benar-benar ada sesuatu yang besar. Berhenti membiarkan kami menggantung. Katakan, kata Saba. He Feng menceritakan masalah Suoyan menelan pil surgawi kelas sejati, membuat 8 orang yang hadir semuanya menghirup udara dingin. Saya sudah menanyakan, manusia itu adalah alkemis surgawi yang sangat kuat. Dia datang ke Myriad Demons Mountain sebagai sandera. Ini sebenarnya untuk memperbaiki pil kekaisaran surgawi kelas 4 untuk ayah kerajaan mereka semua, sehingga membiarkan mereka berlima menerobos ke Saint Sovereign Heaven. Tentu saja, ayah kerajaan menerobos ke Saint Sovereign Heaven adalah hal yang hebat. Tapi apa yang terkutuk adalah bahwa hubungan alkemis surgawi manusia dengan Old Sixteen itu tidak biasa. Dengan caranya yang menantang surga, jika dia bertekad untuk membantu Old Sixteen, urusan apa yang masih ada hubungannya dengan kita? Apakah kalian semua merasa ini masalah kecil? He Feng berkata dengan mendengus dingin. Tiga tua, apakah kamu bercanda? Menurut apa yang saya tahu, tidak mungkin alkemis surgawi manusia begitu tangguh, kan? Saba berkata dengan cemberut. He Feng tersenyum dingin dan berkata, awalnya saya juga tidak percaya. Jadi saya secara khusus pergi mencari paman. Ketika manusia itu memberi Old Sixteen pil surgawi untuk dimakan, dia ada di sana. 5 raja menyaksikan 16 tua menerobos dengan mata kepala sendiri, apakah ini masih palsu? 7 orang lainnya menarik napas dingin dan berhenti mengejek He Feng.
Ekspresi di wajah mereka berbeda. Tapi yang jelas, mereka mulai khawatir dengan Suoyan. Atau haruskah mereka mengatakan, mulai menjadi khawatir dengan alkemis surgawi manusia misterius di belakang Suoyan. Setelah lama terdiam, Saba tiba-tiba berkata, "Old Third, bagaimana menurutmu?" He Feng terkekeh dan berkata, "Memanggil kalian semua adalah untuk mendiskusikan tindakan balasan. Kelima tua, biasanya kamu yang paling banyak skema, kamu memberi rencana." Petik 2. Wajah Saba menjadi hitam, tapi dia tidak membantah apapun dan berkata dengan dingin, "Karena Old Sixteen sudah dewasa, maka dia juga harus ikut berburu tahun ini, kan?" He Feng mengangkat alisnya dan berkata, "Kamu mengatakan." Saba berkata dengan tenang, mengalami beberapa kecelakaan saat berburu juga sesuatu yang bisa dimaafkan. Lagi pula, akan ada orang yang menerobos ke surga berdaulat giok kapan saja di Gunung Myriad Demons ini. Jika 16 tua mati di tangan surga berdaulat giok, aku yakin ayah kerajaan juga tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi He Feng menggelengkan kepalanya dan berkata, satu surga berdaulat giok tidak cukup. Saba mengerutkan kening dan berkata, kamu tidak bisa membawa pembangkit tenaga Jade Sovereign Heaven di sisimu saat berburu. Mungkinkah surga berdaulat giok tidak bisa mengurus 16 tua? Petik 2. He Feng berkata, saya khawatir alkemis surgawi manusia itu mengambil tindakan. Saya bertukar pukulan dengannya hari itu. Dia memiliki harta nenek moyang di tangannya. Moxie juga dikalahkan di tangannya. Apa? Harta nenek moyang? Moxie sebenarnya dikalahkan juga. Semua orang berkata dengan kaget. Mereka belum menganggap serius alkemis surgawi. Lagi pula, tidak peduli seberapa luar biasa Anda dalam memurnikan pil, tidak akan ada ancaman setelah Anda menjadi orang mati juga. Tapi seorang alkemis surgawi yang menyaingi Jade Sovereign Heaven benar-benar berbeda. Ini setara dengan mengatakan bahwa 16 tua memiliki pendukung yang sangat kuat. He Feng mengangguk dan berkata, manusia ini tidak terduga. Jika kita tidak mengambil tindakan, lupakan saja. Tapi karena kami mengambil tindakan, kami benar-benar tidak bisa memberinya kesempatan. Saba akhirnya mengerti mengapa Old Third membawa mereka semua ke sini. Dia tidak bisa menghadapi ini sendirian. Sekarang setelah sampai pada ini, semua orang harus berhenti bersembunyi. Saya tahu bahwa Anda semua memiliki beberapa kartu truf di tangan Anda. Tunjukkan pada mereka selama ini. Saya mengangkat kontingen yang kuat di Heavenjoy Mountain. Pemimpin mereka adalah macan tutul berbintik 8 yang saya taklukkan lebih dari 100 tahun yang lalu. Dia sudah menjadi kekuatan tengah surga berdaulat giok. Kata Saba. He Feng menganggukkan kepalanya dengan sedikit senyum ketika dia berkata, aku menaklukkan serigala pertempuran cahaya ungu 200 tahun yang lalu. Dia juga adalah surga penguasa giok tengah sekarang. Petik 2. 9 dari mereka telah merencanakan untuk waktu yang sangat lama. Mereka secara alami memiliki beberapa kartu truf. Mereka tidak pernah memberitahu siapapun tentang kartu truf ini. Tapi kali ini, mereka mengeluarkan semuanya untuk Ye Yuan. 7 lainnya masing-masing mengangkat pasukan roh sejati. Pemimpin terlemah juga berada di ranah surga berdaulat giok yang lebih rendah. Meskipun mereka hanya Raja Harimau Surgawi luhur tanpa batas, reputasi menakjubkan Raja Macan Terang masih sangat bergema di Gunung Setan Segudang. Beberapa surga berdaulat giok diam-diam membuang nasib mereka dengan putra harimau ini, yang tentu saja bukan masalah besar. Jika mereka bertaruh dengan benar, mereka akan berjasa dengan Raja di masa depan. Kesembilan orang setuju bahwa mereka akan mengirim 9 tentara ini, setuju untuk membunuh Suoyan. Jika Ye Yuan tidak pergi, itu tentu saja yang terbaik. Selama Ye Yuan tidak membantu Old Sixteen, dia juga tidak akan memiliki konflik kepentingan dengan mereka. Tetapi jika Ye Yuan bergerak, mereka juga akan membuang Ye Yuan bersama-sama. Bahkan jika itu membuat Bright Tiger King kehilangan kesempatan untuk menerobos ke Saint Sovereign Heaven karena ini, mereka juga tidak akan ragu. Bab 2705, terkepung di semua sisi. Kakak Ye Yuan, aku datang untuk mengucapkan selamat tinggal padamu. Suoyan memiliki pandangan bersemangat saat dia berkata kepada Ye Yuan. Dalam 1 tahun yang singkat, Suoyan sudah menerobos ke surga sublim tanpa batas tengah di bawah bantuan Ye Yuan. Perburuan sudah dekat, Suoyan datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Ye Yuan. Perburuan yang disebut sebenarnya membuka lahan dan menempati lebih banyak wilayah. Dan ini membutuhkan pembunuhan sengit untuk mencapainya.
Ye Yuan agak terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kamu mau kemana? Suoyan menjelaskan, tapi alis Ye Yuan berkerut dan berkata, maksudmu, tidak ada penjaga surga berdaulat giok. Suoyan tersenyum dan berkata, ayah kerajaan membuat kita marah. Jika kita membawa Jade Sovereign Heavens, apa arti tempering yang masih ada? Petik 2. Ye Yuan mengerutkan kening dan berkata, apakah kamu pernah bertemu dengan kakak laki-lakimu selama 1 tahun ini? Reaksi apa yang mereka miliki terhadap peningkatan besar dalam kekuatanmu? Berbicara tentang ini, Suoyan tersenyum dan berkata, tentu saja saya bertemu dengan mereka. Omong-omong, itu juga kebetulan, mereka semua berada di wilayah mereka sendiri. Di masa lalu, sulit bagi saya untuk bertemu 2 atau 3 kakak laki-laki dalam setahun. Tahun ini, saya benar-benar bertemu dengan mereka semua. Selain itu, mereka semua sangat senang dengan peningkatan besar dalam kekuatan saya dan bahkan mendorong saya untuk bekerja keras dan tidak mempermalukan wajah ayah kerajaan. Melihat penampilan Suoyan, Ye Yuan tahu bahwa dia tidak mengambil hati kata-katanya. Meskipun kekuatannya sudah mencapai surga sublime tanpa batas tengah, pikirannya sebenarnya tidak tua. Usia Suoyan kira-kira sama dengan Jing Fei. Pikirannya masih belum dewasa. Dia bahkan berpikir bahwa saudara-saudaranya baik dan saling mencintai. Semakin kakak laki-lakinya tampak tidak peduli, semakin berarti mereka peduli. Selanjutnya, Suoyan bertemu dengan 9 kakak laki-laki secara tiba-tiba. Ini adalah hal yang sangat aneh dalam dirinya sendiri. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, kebetulan aku akan keluar untuk mencari beberapa obat surgawi, aku akan pergi bersamamu kalau begitu. Tetapi ketika Suoyan mendengar itu, dia ragu-ragu dan berkata, kakak Ye Yuan, kamu terlalu kuat. Saya hanya berurusan dengan wilayah surga sublim tanpa batas atas dalam ekspedisi ini. Jika Anda ingin pergi, tentu saja, tetapi Anda tidak dapat mengambil tindakan. Ye Yuan tersenyum dan berkata, jangan khawatir. Saya tidak akan menghalangi persidangan Anda. Saya hanya akan mencari obat-obatan surgawi, saya tidak akan peduli dengan hal-hal lain. Petik 2. Suoyan sangat gembira dan berkata, baiklah kalau begitu, dengan kakak Ye Yuan menemaniku, Suoyan juga tidak akan terlalu bosan. Bright Tiger King tidak menghentikan permintaan Ye Yuan. Tempat yang akan diserang oleh Suoyan hanyalah wilayah surga sublime tanpa batas atas. Itu tidak dianggap berbahaya. Ye Yuan dibatasi oleh sumpah, itu juga tidak mungkin untuk tidak terlihat, jadi dia merasa sangat lega. Bright Tiger King juga tahu bahwa Ye Yuan memiliki kesan yang baik tentang Suoyan. Pada kenyataannya, Suoyan juga favoritnya di antara 10 putranya. Dalam hal bakat, dalam hal garis keturunan, 9 putra lainnya tidak sebagus Suoyan. Apalagi dia sudah meninggalkan orang jauh di belakang dalam debu di bawah bantuan surgawi Ye Yuan. Membiarkan Ye Yuan dan Suoyan lebih dekat satu sama lain juga cukup bagus. Tanpa kata-kata di sepanjang jalan, Suoyan memimpin sekelompok besar pasukan roh sejati dan membunuh jalan mereka ke Trisein Ridge dalam kontingen yang kuat. Yang disebut Trisein Ridge sebenarnya adalah 3 Black Dawn Boars yang menyepuh emas ke wajah mereka. Pertarungan Myriad Demons Mountain tidak memiliki banyak strategi untuk dibicarakan. Saya datang secara terbuka untuk merebut wilayah Anda. Ketika Bos Hei Fang melihat Suoyan yang tampak kekanak-kanakan, dia tidak bisa menahan tawa ketika dia berkata, kamu kucing kecil, rambut bahkan belum sepenuhnya tumbuh dan kamu benar-benar berani datang ke Trisein Ridge kami. Saat kata-kata ini keluar, pihak Trisein Ridge tertawa terbahak-bahak. Meskipun Suoyan telah tumbuh sedikit, kekanak-kanakannya belum hilang. Dia memang terlihat seperti kucing remaja. Ketika Suoyan mendengar itu, dia berkata dengan sangat marah, 3 babi hitam juga berani kurang ajar. Anak-anak kecil, bunuh untukku. Hei Fang tertawa keras dan berkata, Kitty, aku tahu kamu hebat. Tapi lawanmu hari ini bukan aku, Hei Fang. Seperti yang dia katakan, dia bersiul. Gemuruh. Sekelompok roh sejati bergegas keluar dari hutan. Tentara yang dibawa Suoyan jatuh ke dalam pengepungan berat hampir seketika. Di sekeliling, mereka dikepung sampai bahkan air tidak bisa merembes. Ketika Suoyan melihat situasinya, ekspresinya tidak bisa membantu banyak berubah. Kalajengking hitam Gunung Chunhe, binatang purple daun Gunung Purple Cloud, dan anjing bulu emas punggung atas, mengapa mereka semua datang? Kata Suoyan dengan heran. Masing-masing roh sejati ini adalah penguasa suatu wilayah.
Beberapa bahkan telah mencapai penyelesaian besar lapisan surgawi luhur tanpa batas. Tentara yang dibawa Suoyan jatuh ke dalam perangkap kematian sekaligus. Huhu, kecil, ada juga kita berdua. Dua sosok terbang di atas bukit. Ketika Suoyan melihat mereka, dia mengungkapkan ekspresi yang bahkan lebih ngeri. Iblis ganda elang emas. Kenapa? Kenapa kalian juga ada di sini? Suoyan berkata dengan ketakutan. Iblis ganda elang emas ini adalah saudara kembar. Kekuatan mereka berdua adalah surga berdaulat giok. Penampilan mereka praktis menghukum mati Suoyan. Di sampingnya, Ye Yuan berkata dengan sangat tenang, masih tidak mengerti. Keberadaanmu telah dibocorkan oleh seseorang. Suoyan memandang ke arah Ye Yuan dengan terkejut dan menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak mungkin. Mereka yang tahu tentang keberadaan perburuan adalah orang kepercayaan ayah kerajaan. Sangat tidak mungkin untuk membocorkan keberadaanku. Ye Yuan menggosok kepalanya dan berkata sambil tersenyum, pria kecil, dunia ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Mungkin mereka tidak akan mengkhianati ayah kerajaanmu, tetapi tidak ada beban psikologis dalam mengkhianatimu. Suoyan terkejut dan berkata, mengapa? Ye Yuan tersenyum dan berkata, karena kamu menghalangi jalan orang lain. Masih ingat apa yang saya katakan sebelumnya? Dua harimau tidak dapat berbagi satu gunung. Apalagi ada 10 putra di bawah ayah kerajaanmu. Petik 2. Suoyan mirip dengan disambar petir, ketidakpercayaan tertulis di seluruh wajahnya. Tapi dia tidak bodoh, semua yang ada di depan matanya hanya bisa berarti bahwa Trisein Ridge sudah lama dipersiapkan. Tempat ini adalah wilayah setengah langkah Saint Sovereign Heaven. Selama mereka bersiap sebelumnya, mereka secara alami dapat mentransfer pembangkit tenaga listrik. Apalagi yang datang kali ini adalah putra bungsu Bright Tiger King. Kenapa ada manusia? Apa yang Anda katakan benar? Seseorang memang memberitahu kami tentang hal itu. Mampu membunuh putra bungsu Bright Tiger King kali ini, kami berdua bersaudara akan memberikan kontribusi besar. Golden Eagle Dualfiance berkata sambil tertawa keras. Suoyan masih tidak terlalu percaya sebelumnya. Tapi sekarang, bukan terserah dia untuk tidak mempercayainya lagi. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti bahwa dia terlalu murni. Dia tiba-tiba berbalik ke arah Ye Yuan dan berkata dengan emosional, jadi, kakak Ye Yuan, kamu tidak datang bersamaku untuk mencari obat surgawi apapun. Kau melakukannya untuk melindungiku. Pada saat ini, rasa terima kasih di hati Suoyan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sangat jelas, Ye Yuan sudah lama mengantisipasi bahaya kali ini, tetapi dia bersedia mengambil risiko dan menemaninya. Dia benar-benar tidak bisa membalas kebaikan ini. Ye Yuan terkekeh dan berkata, jika aku tidak membiarkanmu melihatnya dengan mata kepalamu sendiri, kamu mungkin tidak akan mempercayainya. Haha, surga sublim tanpa batas yang lebih rendah, kultivasinya bahkan tidak sebagus milikmu, bisakah dia melindungimu? Manusia rendahan, benar-benar sembrono dan buta. Golden Eagle Dualfiance berkata sambil tertawa keras. Suoyan bersujud ke arah Ye Yuan dan meneteskan air mata saat dia berkata, kakak Ye Yuan, mulai sekarang, aku, Suoyan, hanya punya satu kakak laki-laki, itu kamu. Ye Yuan tersenyum dan berkata, baiklah, serahkan kedua elang emas itu kepadaku. Tidak ada masalah menyerahkan yang lain padamu, kan? Suoyan menganggukkan kepalanya dengan keras dan berkata, tidak masalah. Bab 2706, seketika membunuh surga berdaulat giok. Ketika saudara kedua Golden Eagle Dualfiance mendengar itu, dia berkata sambil tertawa keras, haha, manusia ini tidak akan bodoh, kan? Dia bilang dia akan berurusan dengan kita berdua. Kakak laki-laki itu berkata dengan jijik, manusia selalu bodoh dan sombong, berpikir bahwa mereka adalah nomor satu di bawah langit. Sebenarnya, mereka semua adalah sekelompok idiot. Hei Fang dan para pemimpin lainnya mencibir tanpa henti. Jelas, kata-kata Ye Yuan telah mencapai titik humor mereka. Di tengah tawa, Ye Yuan bergerak. Dia tidak memanfaatkan hukum tata ruang. Dia bergegas begitu saja. Di mata Golden Eagle Dualfiance dan yang lainnya, dia sangat lemah. Kakak kedua elang emas berkata sambil tertawa, kalian semua lihat, bocah ini memiliki teknik gerakan yang sangat cepat. Komandan ini sangat ketakutan. Dia mengejek Ye Yuan secara alami menarik serangkaian tawa. Ye Yuan semakin dekat dan dekat dengan mereka. Segera, dia berada dalam jarak 1000 kaki. Dalam pandangan mereka,
perilaku Ye Yuan murni mencari kematian. Kakak laki-laki itu memiliki wajah cemberut dan berkata dengan mendengus dingin, berhentilah bermain. Bunuh saja dia. Di tengah tawa, aura saudara kedua terlepas dan sosoknya melompat, menyapa Ye Yuan dengan cahaya keemasan yang memancar ke seluruh tubuhnya. Bulu yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar, membawa aturan angin dingin yang menusuk tulang, cepat dan ganas hingga ekstrim. Pedang emas bulu elang, pergi dan mati untukku. Surga sublim tanpa batas yang lebih rendah pasti akan ditembakkan ke dalam saringan di bawah serangan yang menakutkan ini. Semua orang berpikir begitu, karena di mata mereka, Ye Yuan terlalu lemah. Tapi tepat pada saat ini, sebuah kelainan tiba-tiba terjadi. Sosok Ye Yuan tiba-tiba berakselerasi ke ekstrim, membuat semua orang melihat kabur. Berdengung, sebelum saudara kedua elang emas mengerti apa yang sedang terjadi, dia hanya merasakan kepalanya pusing, selang sesaat muncul dalam kesadarannya. Dia khawatir dan secara naluriah merasa ada sesuatu yang salah. Tapi, dia tidak bisa mengendalikan kesadarannya. Karena keilahian asalnya diserang oleh Ye Yuan. Pada saat yang sama, raungan naga yang menakjubkan meledak. Ye Yuan mengeluarkan pedang musim semi naga. Saat ini, Ye Yuan sudah kurang dari 1000 kaki dari saudara kedua elang emas. Melepaskan pedang musim semi naga pada jarak ini, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Dua lama, ketika kakak elang emas melihat bahwa kakak kedua masih linglung, dia tidak bisa menahan diri untuk berteriak. Pada saat yang sama, sosoknya bergerak dengan eksplosif, bergerak melawan Ye Yuan. Serangan ini terlalu menakutkan. Niat pedang yang cepat dan ganas itu benar-benar menyatukan kekuatan naga sejati. Tertangkap benar-benar lengah, bahkan surga berdaulat giok harus mati dengan penyesalan juga. Tapi sudah terlambat. Kakak kedua elang emas melompat sekarang, jaraknya sudah kurang dari 200 kaki dari Ye Yuan. Di bawah jarak ini, dengan Ye Yuan tiba-tiba meluncurkan serangan diam-diam, dia tidak punya cara untuk melindunginya sama sekali. Ledakan. Tubuh saudara kedua elang emas itu langsung dipotong menjadi beberapa bagian. Ketika kakak elang emas melihat pemandangan ini, matanya berubah menjadi merah karena marah. Seluruh Trisein Ridge sangat sunyi. Tidak ada yang menyangka bahwa iblis ganda elang emas benar-benar menjadi iblis tunggal elang emas dalam sekejap mata. Dalam contoh ini sebelumnya, dari Ye Yuan meluncurkan serangan keilahian asal, untuk mengaktifkan aturan spasial untuk menghindari serangan bulu elang pedang emas, kemudian untuk mengeksekusi pedang musim semi naga, semuanya hampir diselesaikan dalam satu napas. Lebih cepat dari yang bisa diungkapkan dengan kata-kata. Hanya dalam sekejap mata, pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven terbunuh. Sebenarnya, saat Ye Yuan melihat iblis ganda elang emas, dia telah mempertimbangkan tindakan balasan. Dengan kekuatannya, berurusan dengan surga berdaulat giok sudah lebih dari cukup. Tapi dua langit berdaulat giok, lebih jauh lagi, mereka adalah saudara kembar, itu di luar kemampuannya. Ye Yuan tahu bahwa begitu saudara kembar seperti itu bergabung, kekuatan mereka jauh melampaui orang-orang dari peringkat yang sama. Oleh karena itu, dia sengaja mengambil tindakan perlahan pada awalnya, berperilaku tidak sedikit pun terkejut sama sekali, tampak seperti surga sublim tanpa batas biasa yang lebih rendah. Itu untuk menunjukkan kelemahan pada musuh. Ketika mencapai dalam 1000 kaki, itu adalah dunianya. Benar saja, dia membunuh saudara kedua elang emas dalam satu pertukaran. Menghabisi kakak kedua elang emas, berurusan dengan kakak elang emas akan jauh lebih mudah. Tapi pemandangan ini sangat tidak terbayangkan di mata roh-roh sejati yang menutupi bukit dan lembah. Meskipun ada roh sejati yang tak terhitung jumlahnya di Myriad Demons Mountain, roh sejati Jade Sovereign Heaven sama sekali bukan kubis. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik yang berdiri di puncak gunung Myriad Demons. Bahkan pembangkit tenaga listrik seperti Bright Tiger King juga sangat menghargai surga berdaulat giok. Terutama iblis ganda elang emas, mereka benar-benar eksistensi terkuat dalam radius 10.000 mil ini. Bahkan pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven tidak berani memprovokasi mereka dengan mudah juga. Sekarang, satu benar-benar terbunuh dalam satu pertukaran. Apakah penglihatan saya gagal? Komandan kedua benar-benar mati begitu saja. Petik 2. Harta apa yang ada di tangannya, bagaimana bisa begitu kuat? Surga sublim tanpa batas yang lebih rendah benar-benar menghabisi surga penguasa giok yang lebih rendah. Ini terlalu palsu.
Kejutan di hati semua orang hampir tidak bisa ditahan. Namun, Suoyan sudah lama mengharapkannya. Dia telah melihat sebelum Ye Yuan mengambil tindakan. Hasil dari saudara kedua elang emas yang meremehkan musuh hanya bisa menjadi kematian. Dan dia juga tahu bahwa ini adalah kesempatan yang diciptakan Ye Yuan. Karena itu, dia bergerak. Membunuh. Suoyan berteriak sedikit kekanak-kanakan, tetapi membawa momentum yang gigih saat dia bergegas menuju Black Dawn Boar. Orang seharusnya tidak melihat bagaimana Suoyan masih muda. Kekuatannya tidak lemah sama sekali. Old Third Black Dawn Tree Science masih dalam keadaan linglung. Terkejut, dia dibunuh oleh Suoyan dalam satu pertukaran. Suoyan yang memimpin juga sangat membangkitkan semangat anak buahnya. Mereka mengikuti di belakang Suoyan dan langsung menghancurkan pasukan Three Saint Ridge. Pasukan roh sejati 3 Saint Ridge masih dikejutkan oleh serangan menakjubkan Ye Yuan saat ini. Pada saat mereka sadar, mereka sudah terbunuh sampai mereka hanya memiliki kemampuan untuk menangkis tetapi tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Baru kemudian faksi lain kembali sadar. Diam-diam memarahi licik, mereka juga bergegas menuju pasukan Suoyan. Kakak elang emas menutup mata terhadap ini. Hanya ada Ye Yuan yang tersisa di matanya, penuh kebencian. Kakak elang emas menggertakkan giginya dalam kebencian dan berkata, asal serangan dewa. Aturan spasial, harta nenek moyang. Bagus. Anak yang hebat. Kamu bersembunyi sangat dalam. Petik 2. Berhasil dengan satu serangan, Ye Yuan juga tidak terburu-buru untuk menyerang, berkata sambil tersenyum, terima kasih atas pujiannya. Tapi Anda tidak perlu melihat saya seperti ini juga. Singa akan berusaha sekuat tenaga untuk menangkap kelinci. Apakah kalian berpikir bahwa dengan menjadi pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven, kamu tak terkalahkan di bawah langit? Petik 2. Ya, kami meremehkan musuh. Tapi sekarang, kami tidak akan melakukannya. Wah, kau membunuh adikku, komandan ini pasti akan mengirismu menjadi ribuan keping hari ini. Badai apokaliptik. Kakak elang emas langsung menunjukkan tubuh aslinya. Saat dia melebarkan sayapnya, badai segera melolong di ruang di sekitar Ye Yuan. Dalam badai, bila angin yang tak terhitung jumlahnya sangat cepat dan ganas, praktis membelah ruang. Juga menjadi sulit bagi aturan spasial Ye Yuan untuk dipamerkan di tengah-tengah ini. Harus dikatakan, pemahaman aturan kakak elang emas ini sangat kuat. Kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tapi justru karena inilah Ye Yuan tidak membiarkan mereka berdua bergabung adalah pilihan yang paling bijaksana. Dalam badai, Ye Yuan mengacungkan pedang musim semi naga dengan mulus sampai bahkan angin pun tidak bisa menembusnya. Bila angin kakak laki-laki elang emas itu sebenarnya tidak memiliki peluang sedikit pun. Adegan ini membuat semua orang sangat terkejut lagi. Jika Ye Yuan melakukan one-shotting pada saudara kedua elang emas sebelumnya memberikan beberapa kecurigaan mengambil keuntungan dengan tipu daya, maka sekarang, itu adalah tampilan kekuatannya yang sempurna. Dengan mengandalkan pedang musim semi naga, kekuatan Ye Yuan sebenarnya tidak sedikit lebih lemah dari pembangkit tenaga listrik langit berdaulat giok, kakak elang emas. Bab 2707, Saudara Bertengkar. Hati kakak laki-laki elang emas bergetar hebat. Badai apokaliptiknya sebenarnya tidak bisa memblokir pedang musim semi naga Ye Yuan. Setiap tebasan pedang Ye Yuan membawa kekuatan yang tak terbendung, membuat vitalitas darahnya bergejolak. Hanya pada saat ini dia menyadari betapa menakutkannya kekuatan harta nenek moyang ini. Dia bahkan merasa seperti yang dia hadapi tampaknya adalah pembangkit tenaga listrik Saint Sovereign Heaven. Kekuatan harta nenek moyang ini terlalu kuat. Terus bertarung seperti ini, tidak ada peluang untuk menang sama sekali. Meninggalkan. Kakak elang emas melihat melalui situasi yang sebenarnya. Bagaimana dia masih berani tinggal, berbalik dan melarikan diri. Ketika adegan ini mendarat di mata banyak pemimpin stratum surgawi luhur tanpa batas, mereka tidak bisa menahan perasaan terpana. Kakak elang emas diusir. Surga berdaulat giok yang bermartabat sebenarnya diusir oleh surga luhur tanpa batas. Untuk sesaat, moral pasukan hilang. Bahkan Jade Sovereign Heaven dikirim berkemas, apa gunanya tidak peduli berapa banyak orang yang mereka miliki. Setelah Ye Yuan bergegas kemudian, bukankah mereka masih akan meregangkan leher mereka untuk pedang eksekutor? Apa yang dipahami kakak elang emas itu adalah aturan angin, teknik gerakannya sangat cepat hingga ekstrim. Dalam sekejap, dia melarikan diri 10 mil jauhnya. Tapi tiba-tiba,
dia merasakan hawa dingin datang dari belakang, membuat rambutnya berdiri. Di udara, dia dengan paksa memutar arah dan bergerak ke samping. Ledakan, sebuah celah yang panjangnya beberapa ratus kaki langsung terbelah di tanah. Ketika kakak elang emas melihat pemandangan ini, dia kehilangan jiwanya. Jika bukan karena dia mengolah aturan angin dan teknik gerakannya menjadi sangat cepat, pedang ini sebelumnya pasti akan merenggut nyawanya. Berbalik untuk melihat, dia menemukan bahwa Ye Yuan saat ini sedang menatapnya tidak jauh, wajahnya penuh ejekan. Berat, kami tidak menginginkan Trisain Rich ini lagi. Anggap saja seolah-olah masalah hari ini tidak terjadi. Bos Golden Eagle mengertakkan gigi dan berkata. Dia ingin melahap Ye Yuan utuh. Tapi keadaan lebih kuat dari manusia. Dia bukan tandingan Ye Yuan dan hanya bisa mengalah. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyuman, mengembalikan kata-katamu begitu cepat. Baru saja, bukankah kamu mengatakan bahwa kamu akan mengirisku menjadi ribuan keping untuk membalaskan dendam adikmu? Mengapa tidak membalas dendam lagi? Kakak elang emas diam-diam membencinya di dalam hatinya, tetapi dia berkata, Old Second hanya menyalahkan dirinya sendiri karena meremehkan musuh. Permusuhan ini, saya tidak membalas dendam lagi. Adik kecil, jangan ganggu aku. Mari kita menjauh dari urusan masing-masing mulai sekarang, oke? Petik 2. Tapi bagaimana bisa Ye Yuan begitu mudah ditipu? Dia tersenyum dingin dan berkata, menjauh dari urusan satu sama lain, apakah Anda benar-benar menganggap saya sebagai seorang greenhorn? Anda ingin pergi, tentu saja, melumpuhkan kultivasi Anda sendiri. Petik 2. Tatapan kakak elang emas menjadi dingin dan dia berkata dengan suara dingin, bocah, jangan mendorong orang terlalu jauh. Jika pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven benar-benar ingin bertarung sampai mati, itu bukan yang bisa kamu tanggung. Petik 2. Ye Yuan berkata dengan dingin, begitukah? Lalu aku ingin melihat seberapa kuat pukulan putus asa dari Jade Sovereign Heaven. Kamu memaksaku. Kakak elang emas secara alami tidak akan menyerah tanpa perlawanan. Dia mendengus dingin, auranya meletus sekali lagi. Tetapi tepat pada saat ini, sosok kuning pucat bergegas keluar dari hutan, kecepatannya sangat cepat hingga ekstrim. Kakak elang emas saat ini meluncurkan teknik bela diri dan tertangkap basah oleh sosok yang tiba-tiba berlari keluar. Puci, tenggorokan kakak elang emas itu langsung digigit oleh rahang yang menganga, darah segar mengalir. Digigit, kakak laki-laki elang emas itu tampaknya telah kehilangan semua kekuatan di tubuhnya, napasnya tiba-tiba menghilang. Segera, dia berhenti bergerak dan menghembuskan napas terakhirnya. Ekspresi Ye Yuan menjadi serius. Yang menggigit kakak elang emas sampai mati adalah macan tutul kuning pucat. Macan tutul ini memancarkan aura yang sangat kuat, itu benar-benar mencapai surga penguasa giok tengah. Macan tutul itu menjentikkan lehernya dan melemparkan mayat kakak laki-laki elang emas itu ke satu sisi. Membuka mulutnya yang tampak ganas, ia berkata dengan nada menghina, kedua orang bodoh ini, mereka bahkan tidak bisa menangani surga luhur tanpa batas. Benar-benar tidak berguna. Pada saat ini, darah segar masih mengalir dari mulut macan tutul, terlihat sangat ganas dan menakutkan. Ada suara gemerisik di hutan lebat lagi. Beberapa sosok berjalan perlahan lagi. Tanpa kecuali, mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik Jade Sovereign Heaven. Ye Yuan melirik sekilas, 9 ahli surga berdaulat giok yang hebat benar-benar muncul. 2 dari mereka bahkan adalah surga penguasa giok tengah. Arah munculnya 9 roh besar sejati ini sangat khusus, menghalangi semua jalan mundur Ye Yuan. Macan tutul itu memandang Ye Yuan, terengah-engah dengan napas berdarah saat berkata, nak, tinggalkan harta nenek di tanganmu, dan akhiri dirimu sendiri. Ye Yuan menyipitkan matanya dan berkata dengan suara serius, 9 langit berdaulat giok. Saya tidak menyangka bahwa 9 kakak laki-laki Suoyan benar-benar bergabung untuk menghadapinya. Hehe. Saudara yang sangat baik. Ye Yuan memperhitungkan setiap kemungkinan yang mungkin terjadi tetapi pada akhirnya bukan seorang utusan. Dia dapat meramalkan bahwa perjalanan ini berbahaya dan bahkan menduga bahwa He Feng akan membocorkan informasi kepada musuh. Tapi dia tidak menyangka bahwa 9 kakak laki-laki Suoyan sebenarnya semua mengirim pembangkit tenaga listrik surga berdaulat giok untuk membunuhnya. Suoyan kecil yang lemah secara alami tidak layak untuk 9 dari mereka pergi berperang. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa He Feng sangat mengkhawatirkannya. Karenanya,
dia bersatu dengan 8 orang lainnya untuk menghukumnya sampai mati. Pekerjaan yang hebat. 9 langit berdaulat giok ini jelas bukan bawahan Bright Tiger King, tetapi mereka adalah tentara pribadi dari 9 dari mereka. Beberapa orang ini benar-benar meletakkan modal darah. Macan Tutul berkata dengan dingin, "Wah, kamu sangat pintar. Namun, itu juga tidak berguna tidak peduli seberapa pintar Anda. Tuan muda ketiga ingin kamu mati." Petik 2. Macan tutul ini secara alami adalah macan tutul berbintik 8 yang dibicarakan He Feng. Ye Yuan sangat waspada terhadap macan tutul berbintik 8 ini. Karena menilai dari adegan dia membunuh kakak elang emas sebelumnya, teknik gerakan orang ini sama sekali tidak di bawahnya. Pemahaman macan tutul berbintik 8 adalah sama, aturan angin. Tapi aturan anginnya jauh lebih kuat daripada kakak elang emas itu. Itu bahkan menyentuh aturan spasial. Karena itu, kecepatannya sangat cepat sehingga bahkan kakak elang emas terbunuh sebelum dia bisa bereaksi. Selain dia, serigala pertempuran cahaya ungu itu juga merupakan ancaman besar bagi Ye Yuan. Yang lain, aura mereka tidak sedikit lebih lemah dari iblis ganda elang emas juga. Dalam sekejap, Ye Yuan benar-benar jatuh ke dalam situasi putus asa. Harus diakui, Suoyan sangat berani dan pandai berkelahi. Setelah kekalahan iblis ganda elang emas, dia benar-benar memimpin pasukannya dan membunuh beberapa pemimpin besar sampai mereka melarikan diri ke segala arah. Ketika beberapa pemimpin besar itu melihat bahwa kakak elang emas terbunuh juga, mereka tidak memiliki keberanian untuk bertarung lagi. Masing-masing dari mereka melarikan diri dengan gila-gilaan. Ketika Suoyan melihat bahwa Ye Yuan dikelilingi oleh banyak surga berdaulat giok, mata harimaunya tiba-tiba berubah juga. "Kakak Ye Yuan, aku akan datang dan menyelamatkanmu." Seperti yang dia katakan, Suoyan memimpin pasukan dan akan bergegas. Tapi Ye Yuan berteriak dengan dingin, "Tinggalkan aku sendiri, cepat dan lari." Bagaimana mungkin Suoyan mau mendengarkan, masih bersikeras untuk bergegas. Tapi tepat pada saat ini, satu gelombang pasukan demi satu menyerbu keluar dari hutan lebat lagi, mengelilingi pasukan Suoyan dengan erat lagi. Ketika Suoyan melihat adegan ini, matanya tidak bisa menahan ekspresi putus asa. Dia bisa mengatakan bahwa kekuatan tempur pasukan roh sejati ini bahkan lebih tinggi dari gelombang sebelumnya. "Mengapa? Kenapa ini? Apakah kakak laki-laki saya sangat menginginkan saya mati?" Suoyan meraung pada macan tutul berbintik 8. Macan tutul berbintik 8 mencibir dan berkata, "Tuan muda Saint Sovereign, tempat ini adalah Myriad Demons Mountain. Ayah kerajaanmu juga membunuh jalan keluar dari saudara-saudaranya, dan pada akhirnya dia mencapai setengah langkah Saint Sovereign Heaven. Di hutan ini, tidak ada saudara. Hanya ada pembantaian. Siapapun yang lebih kuat, siapapun yang bisa menjadi raja sejati. Ancamanmu terlalu besar. Oleh karena itu, kakak laki-lakimu semuanya sangat ketakutan. Jadi, mereka hanya bisa membunuhmu sebelum kamu dewasa."